Oke, hai, kembali lagi di video part terakhir yaitu part keempat yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas laporan rekonsiliasi bank dalam bentuk 8 kolom. Yang mana rekonsiliasi bank dalam bentuk 8 kolom ini itu merupakan rekonsiliasi saldo kas menurut laporan bank dan saldo kas menurut catatan perusahaan untuk menunjukkan saldo kas yang benar. Nah, jadi kalau untuk 8 kolom ini itu hampir sama dengan 4 kolom, tapi setiap kolomnya itu lebih dirinci lagi, yaitu ditambahkan dari pihak bank dan pihak perusahaannya. Nah, jadi hampir sama ya. Jadi kayak contohnya itu kayak seperti soal studi kasus yang sama seperti 4 kolom, yang mana di sini kita mengambil contoh menggunakan saldo awal di tanggal 31 Desember 2025 untuk penerimaan dan pengeluaran bulan Januari 2026 dan saldo akhirnya di tanggal 31 Januari 2026 itu untuk masing-masing baik dari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir itu terbagi menjadi 2 kolom, yaitu untuk kolom perusahaan dan kolom bank. Sehingga di sini jumlahnya itu sebanyak 8 kolom. Nah, di sini juga disajikan untuk tabel rekonsiliasi terkait dengan penyebab perbedaan antara saldo kas menurut laporan bank dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, yaitu yang disebabkan oleh perbedaan waktu pencatatan. Nah, ini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya untuk memudahkan kalian dalam mengingat, dalam menganalisis transaksinya. Oke, penyebab yang pertama di sini ada deposit in receipt, ya kan? Untuk tanggal 31 Desember 2025, di sini perusahaan sama sudah mencatat adanya penerimaan dan sudah menyetorkannya ke bank, namun sampai dengan tanggal tersebut, setoran tersebut itu belum sampai di bank. Jadi dalam laporan bank itu belum tercatat adanya penambahan penerimaan. Jadi hal ini bisa terjadi misalkan ketika penyetoran dilakukan sampai dengan sore hari pada saat bank sudah tutup, sehingga di sini bank itu belum menambahkan kas perusahaan. Rekonsiliasinya adalah saldo kas menurut laporan bank di sini dilakukan penambahan karena di sini perusahaan sudah menambah dan kasnya itu sudah ada dan juga sudah disetorkan namun belum diterima oleh bank. Kemudian penerimaan karena bank itu menerimanya adalah di bulan Januari, sementara itu adalah kas di bulan Desember ataupun penerimaan bulan Desember, maka penerimaannya menurut saldo kas bank ini dilakukan pengurangan. Nah, kalau yang di tanggal 31 Januari 2026, dalam ini perusahaan kan sudah mencatat penambahan kas dan sudah menyetorkannya ke bank. Namun, sampai dengan tanggal tersebut, bank itu belum menerima setoran, sehingga belum muncul ataupun belum terdapat dalam laporan bank. Maka di sini rekonsiliasinya menurut laporan bank untuk penerimaannya itu ditambah. Kemudian untuk saldo akhirnya juga ditambah. Berikutnya adalah cek beredar di tanggal 31 Desember 2025. Perusahaan itu sudah mengurangi kas karena sudah menerbitkan cek. Namun sampai dengan tanggal tersebut, cek ini tuh belum sampai di bank sehingga menurut laporan bank kas perusahaan itu belum ada pengurangan. Jadi untuk rekonsiliasinya, saldo kas menurut laporan bank untuk saldo awalnya itu dikurangi karena perusahaan di sini sudah mengeluarkan cek dan sudah mengurangi catatan kas perusahaan. Dan pengeluarannya ini juga dikurangi. Oke, untuk cek beredar di tanggal 31 Januari 2026, di sini perusahaan kan sudah mengurangi kasnya karena sudah mengeluarkan cek untuk Januari. Namun pada sampai dengan tanggal tersebut, ceknya itu belum dicairkan di bank sehingga di sini menurut laporan bank belum ada pengurangan kas. Maka rekonsiliasinya saldo kas menurut laporan bank untuk pengeluarannya itu ditambah, kemudian untuk saldo akhirnya itu dikurangi. Nah, berikutnya ada cek kosong. Dalam hal ini, perusahaan itu sudah menambahkan penerimaan kasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Namun, setelah cek tersebut dicairkan di bank, ternyata cek tersebut itu tidak tersedia dananya atau tidak cukup. Sehingga menurut laporan bank, itu belum ada penambahan penerimaan untuk kas perusahaan. Maka, untuk rekonsiliasinya adalah catatan kas menurut perusahaan di sini saldo awalnya dikurangi, yang tadinya sudah ditambahkan ya karena ceknya kosong. Nah, untuk pengeluarannya itu dikurangi. Untuk di tanggal 31 Januari 2026, dalam ini perusahaan tuh sudah menambahkan kasnya dalam catatan perusahaan dikarenakan menerima cek tersebut. Namun pada sampai dengan tanggal tersebut, cek tersebut itu dicairkan di bank, namun bank
menolak karena tidak tersedianya dana tersebut. Jadi untuk rekonsiliasinya adalah catatan kas menurut perusahaan untuk penerimaannya itu dikurangi, yang tadinya sudah ditambahkan karena ternyata ceknya kosong, dan saldo akhirnya itu juga dikurangi. Berikutnya untuk jasa giro. Nah, jasa giro di bulan Desember 2025 ini perusahaan belum mencatat dikarenakan belum mengetahui dan baru mengetahuinya setelah menerima laporan dari bank. Sedangkan dalam laporan bank, di sini kas perusahaan itu sudah ditambahkan adanya pendapatan jasa giro. Jadi untuk rekonsiliasinya, catatan kas menurut perusahaan karena jasa giro itu adalah jasa giro di bulan Desember yang sudah masuk dalam laporan bank, maka saldo awal menurut catatan kas perusahaan itu ditambah dan penerimaan di bulan Januari itu dikurangi. Nah, untuk jasa giro di bulan Januari 2026, di sini perusahaan kan belum mencatat adanya pendapatan jasa giro sampai tanggal tersebut. Namun bank sudah menambahkannya kan ke dalam laporan bank atas kas perusahaan. Sehingga di sini untuk rekonsiliasinya, catatan kas menurut perusahaan untuk penerimaan jasa giro di bulan Januari itu ditambah, kemudian untuk saldo akhirnya itu juga ditambah. Berikutnya ada beban administrasi di bulan Desember 2025. Dalam hal ini perusahaan kan belum mengurangi kas adanya beban administrasi bank karena belum mengetahui kan adanya beban administrasi ini dan baru mengetahuinya setelah menerima laporan dari bank. Jadi bank ini tuh kan sudah mengurangi kas perusahaan dalam laporan banknya untuk beban administrasi sampai dengan tanggal Desember 2025 itu kan. Jadi rekonsiliasinya, catatan kas menurut perusahaan untuk saldo awalnya itu dikurangi karena sudah dikurangi oleh bank di tanggal Desember 2025 di sini. Kemudian untuk pengeluarannya di bulan Januari ini itu dikurangi karena itu adalah beban administrasi di bulan Desember. Nah, untuk beban administrasi di bulan Januari 2026 di sini perusahaan kan belum mengurangi kasnya kan atas beban administrasi itu karena baru mengetahuinya setelah menerima dari laporan bank. Nah, jadi bank ini sudah mengurangi kas perusahaan atas beban administrasi di bulan Januari 2026 sehingga di sini rekonsiliasinya catatan kas menurut perusahaan pengeluarannya itu ditambah karena adanya penambahan beban administrasi yang tadi, kemudian saldo akhirnya itu dikurangi. Nah, karena itu sudah dicatat di bank ataupun kejadiannya adalah bulan Desember, maka di sini rekonsiliasinya penerimaan dalam catatan kas perusahaan itu dikurangi. Nah, untuk piutang wesel di bulan Januari 2026 di sini perusahaan kan belum mencatat karena belum mengetahui. Sedangkan banknya sudah menambahkan kas perusahaan dalam laporan banknya. Adanya perusahaan piutang wesel yang ditagihkan oleh bank. Maka untuk rekonsiliasinya, catatan kas menurut perusahaan untuk penerimaannya itu ditambah dan saldo akhirnya juga ditambah. Nah, untuk bunga weselnya itu sama dengan piutang wesel. Jadi untuk rekonsiliasinya sama dengan piutang wesel. Nah, setelah dari penjelasan di tabel perbedaan itu, maka kita lanjut ke pembahasan studi kasusnya yang sama seperti kolom 4. Nah, di sini kita jadikan ke kolom 8. Nah, seperti penjelasan di sebelumnya itu, maka kita langsung masukkan saja nominal-nominalnya sesuai dengan analisis transaksi yang sudah saya jelaskan tadi di tabel. Oke, kita lanjut untuk penyusunan jurnal penyesuaiannya. Sebenarnya sama seperti jurnal penyesuaian yang sudah kita buat terlebih dahulu di bentuk skontro dan stafel ya. Jadi sama di sini kita tekankan bahwa yang dibuat jurnal penyesuaian itu hanya transaksi yang mempengaruhi pencatatan perusahaan.